tidak naik mobil, jalan kaki. Bisa ditawar-tawar sendiri, beli sendiri. Kalau mau saya yang bayarin. Uangnya dikumpulkan dulu. Baik para jemaah di Allah Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lawatan yang kedua ini kita sudah mengunjungi Mazra'ah Tamar yang artinya kebun kurma. Dan insyaallah selanjutnya kita akan berkunjung ke salah satu gunung yang sangat bersejarah yang dikenal dengan Gunung Uhud atau Jabal Uhud ya. Di mana Jabal Uhud ini salah satu gunung yang sangat bersejarah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah di Rahman, sebelum kita sampai ke Gunung Uhud, kita terlebih dahulu menikmati pemandangannya di kota Madinah ya, karena di kota Madinah ini seperti kami sampaikan salah satu kota yang subur ya, subur dengan buah-buahan termasuk pohon buah kurma, karena buah kurma ini para jemaah salah satu buah surga yang ada di dunia. InsyaAllah kalau kita makan buah kurma di dunia, maka nantinya InsyaAllah kita akan makan kembali di dalam surga. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Dan juga kembali ke kurma ya. Dan juga buah kurma ini para jemaah, di mana di kota Madinah ini salah satu buah kurma ini sangat dilestarikan. Bahkan di dalam semua rumah penduduk kota Madinah ini, di dalamnya tersedia kurma. Karena sebagian penduduk kota Madinah ini kalau sakit ya, orang Arab kalau sakit sebagian obatnya memakan kurma ajwa. Karena seperti kami sampaikan, kurma ajwa ialah salah satu kurma yang dikenal dengan kurma Nabi. Ya, kurma Nabi. Jadi nantinya para jemaah, meskipun kalau mau belanja kurma ajwa, meskipun tidak beli 1 kilo, setengah kilo pun beli untuk oleh-oleh ya keluarga di rumah ya. Karena kurma ajwa ini salah satu kurma yang banyak gizinya dan juga banyak mukjizatnya ya. Baik para jemaah di Allah Rahman, insyaallah dalam perjalanan kita ini menuju ke Gunung Uhud berjarak sekitar 6 kilo ya, insyaallah. Nantinya sesampainya di Gunung Uhud kita turun ya. Kita turun terlebih dahulu kita ziarah kepada Haji Ibi. Baik para jemaah, ini sebelum kita sampai ke Uhud, Bapak supir ya. Bapak supir ini Bapak Ibu sudah tahu kan, yang membawa kita dari Jeddah adalah Bapak supir ini ya kemarin. Bapak supir ini Bapak Ibu ya, bawa minyak zaitun, disuruh tawarkan ke jemaah. Ya, dia minta tolong barusan, bukan punya saya Bu ya, punya supir ya. Kata Bapak supir, yang kecil harganya 10, yang besar 15 riyal. Rupiahnya kalau yang 10 itu biasanya 50 atau 40 sampai 50 riyal. Jadi kalau ada yang minat ya dipersilahkan. Mau yang mau beli minyak zaitun dipersilahkan beli punya Bapak supir. Niat kita nolong kasihan. Bapak supir ini yang membawa dari Jeddah sampai City Tour ya sekarang. Bapak supir ini yang menghantarkannya. Yang kecil 10 riyal. Jadi minyak zaitun ini Bapak Ibu manfaatnya ya. Tapi yang lebih bagus yang botol ini, yang botol. Manfaatnya minyak zaitun, kalau misalnya kita ada keluarga yang sakit, meskipun kita sendiri yang sakit ya, batuk, jadi ambilkan air setengah gelas, kasihkan minyak zaitun sedikit, diminum ya. Juga minyak zaitun ini bisa dijadikan minyak rambut, minyak urut, atau untuk minyak urut bayi, karena tidak bahaya ya. Minyak zaitun ini meskipun diminum aman ya. Kalau orang Arab Bapak Ibu, minyak zaitun ini dimakan dengan roti. Jadi kalau mau dipersilahkan ya, karena punya Bapak supir barusan dari tadi Bapak Ibu ya, minta tolong suruh tawarkan.
Baik para jamaah Allah Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini perjalanan kita ini menuju ke mana? Jabal Uhud, ya. Jabal Uhud inilah salah satu gunung yang sangat bersejarah. Jadi sejarahnya Jabal Uhud ini Bapak Ibu, nantinya sesampainya di Jabal Uhud kita turun semua. Terlebih dahulu kita berfoto seperti tadi. Sesudah berfoto kita langsung ziarah kepada 70 syuhada Uhud, termasuk di dalamnya paman Nabi yang dikenal dengan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. InsyaAllah nanti semua akan berziarah kepada 70 syuhada Uhud. Dan sejarahnya Gunung Uhud ini Bapak Ibu salah satu gunung, ya, karena Gunung Uhud ini gunung yang disabdakan oleh Rasulullah, ahadun min jabalul jannah, yang artinya Gunung Uhud inilah salah satu gunung surga yang ada di muka bumi. Dan juga Gunung Uhud inilah salah satu gunung, ya, yang cinta kepada Rasulullah. Di mana buktinya pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukti kecintaan Gunung Uhud ini Bapak Ibu, Rasulullah pernah menaiki dengan 3 sahabatnya, ialah Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Saking senangnya Gunung Uhud ini dinaiki oleh manusia yang sangat mulia di muka bumi, ialah Rasulullah. Maka saking senangnya sesampainya Rasulullah di atas Gunung Uhud ini bergoncang sangat keras. Saking senangnya, ya, dinaiki oleh Rasulullah. Maka Rasulullah menghentakkan kakinya dan bersabda, wahai Uhud, diamlah kamu, karena di atas kamu ada aku Nabi yang terakhir dan 3 sahabatku yang nantinya akan mati syahid. Dari saat itulah, seketika itulah Gunung Uhud inilah Bapak Ibu patuh dengan sabda Rasulullah atau perintah Rasulullah, seketika berhenti bergoncang. Dan juga Gunung Uhud inilah disabdakan Rasulullah, barang siapa yang melihat Gunung Uhud di dunia, ya, maka nantinya insyaallah akan melihatnya di surganya Allah nantinya. Nantinya sampainya di Gunung Uhud Bapak Ibu, kita tatap, ya, kita lihat dari ujung sampai ke ujung, karena kepanjangan Jabal Uhud ini berjarak sekitar 5 kilo, ya, dari arah timur ke barat, ya, jaraknya panjangnya sekitar 5 kilo. Dan juga Gunung Uhud ini warnanya beda dengan gunung-gunung yang lainnya. Jadi selain Gunung Uhud ini para jemaah, kemungkinan warnanya ada yang hitam, ada yang putih. Gunung Uhud ini beda warnanya, agak merah kemerahan, ya, beda. Karena Gunung Uhud inilah salah satu gunung surga yang ada di muka bumi. Dan juga di Gunung Uhud inilah di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan atau melakukan peperangan melawan kaum Quraisy, ya, kaum Quraisy yang dipimpin oleh siapa? Ada yang tahu? Sufyan, ya, Abu Sufyan dari kota Makkah yang berjumlah 10.000, di mana Abu Sufyan ini dengan pasukannya, dengan kawan-kawannya tidak habis pikir ingin membalaskan dendamnya dengan kekalahannya 1 tahun sebelum melaksanakan perang Uhud. Pasukan Quraisy kota Mekah ini para jemaah menyerang Rasulullah, ya, atau berperang dengan Rasulullah tepatnya di Badar. Dan berjumlahnya sebelum perangan Uhud, ya, 1 tahun sebelum perangan Uhud, di mana pasukan Quraisy ini yang berjumlah 1.000, sedangkan pasukan Rasulullah hanya berjumlah 311. Terjadilah peperangan Badar di kawasan Badar, dan peperangan Badar tersebut mutlak dimenangkan oleh Rasulullah dengan para pengikutnya. Maka dari saat itulah orang kafir Quraisy kota Mekah masih tetap dendam kepada Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah.
dengan para pengikutnya. Maka terjadilah perang kedua, tepatnya di Jabal Uhud. Maka pemuka Quraisy di kota Mekah, Bapak Ibu, mengumpulkan kaum Quraisy, kaum yang lainnya berkumpul sekitar 10.000, berangkatlah menuju ke kota Madinah. Sebelum sampai kota Madinah, Rasulullah dengan para sahabatnya bermusyawarah, alangkah baiknya dihadapin di mana tempat peperangan yang kedua ini. Maka sebagian sahabat Rasulullah mengusulkan alangkah baiknya dihadapi di Gunung Uhud. Maka terjadilah peperangan Uhud, Bapak Ibu. Kaum Quraisy yang berjumlah sekitar 10.000, sedangkan pasukan Rasulullah hanya berjumlah 3.000, ya. Perang Uhud inilah, Bapak Ibu, kami mohon maaf salah ucap ya. Jadi pasukan Quraisy ini berjumlah sekitar 3.000, ya. 3.000, sedangkan pasukan Rasulullah berjumlah 1.000. Berangkatlah 1.000 Rasulullah dari Madinah. Sesampai di pertengahan perjalanan 300 pengikut Rasulullah yang dikenal dengan kaum musyrikin yang pura-pura setia kepada Rasulullah berbelot tidak ikut menuju ke Uhud. Maka sisanya pasukan Rasulullah tertinggal 700 pasukan, ya. Sedangkan pasukan Quraisy berjumlah sekitar 3.000. Jadi 700 melawan 3.000. Satu orang melawan 5 orang. Terjadilah peperangan, Bapak Ibu, yang sangat sengit. Rasulullah dengan jitu, ya, di mana Rasulullah menempatkan, nantinya kami tunjukkan ya tempatnya. Rasulullah menempatkan 50 pasukan pemanah, dan juga Rasulullah menunjuk untuk menjadi komandan, ya, Abdullah bin Jabir sebagai panglima pemanah, tepatnya berada di Bukit Ainain. Nantinya insyaallah kami tunjukkan sampainya di Uhud, karena kita masih belum sampai ke Uhud. InsyaAllah kami nanti akan menunjukkan. Baik para Bapak Ibu, di depan kita inilah, ya, yang dikenal dengan Jabal Uhud, ya. Yang warnanya merah kemerahan inilah yang dikenal dengan Jabal Uhud. Dan Jabal Uhud inilah gunung yang menyendiri. Meskipun di belakang masih ada gunung yang seperti kami sampaikan kemarin waktu di Bir Ali, ada gunung yang dikenal dengan Jabal Sur, itu pisah. Tepatnya berada di belakang Jabal Uhud. Jadi Jabal Uhud ini menyendiri, Bapak Ibu, ya. Gunung yang menyendiri artinya tidak ada sambungannya dengan gunung-gunung yang lainnya. InsyaAllah nantinya sesampainya di Jabal Uhud akan kami tunjukkan seperti apa yang dikenal dengan Jabal Ainain, di mana Rasulullah SAW menempatkan 50 pasukan pemanah, ya. Rasulullah menempatkan 50 pemanah, dan Rasulullah berpesan sebelum atau kalah atau menang, Rasulullah berpesan sebelum pelaksanaan perang tersebut, Rasulullah berpesan kalah atau menang jangan sampai turun dari bukit tersebut kepada 50 pemanah. Setelah pasukan Quraisy menyerbu, maka yang 50 pemanah tersebut terus menerus memanah pasukan Quraisy, sehingga banyak pasukan Quraisy yang meninggal. Artinya kena panah yang 50 tersebut, termasuk Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, para jamaah, ya. Khalid bin Walid sebelum masuk Islam menjadi panglima perang tersebut. Maka Khalid bin Walid ini kabur, ya, kabur. Setelah kabur Khalid bin Walid, maka 40 pasukan pemanah ini turun dari bukit karena melihat
yang dikenal dengan ghanimah, artinya harta perang atau harta rampasan. Disitulah 40 pemanah ini ingkar dengan perintah Rasulullah, turun dari bukit mengambil ghanimah, maka terjadilah malapetaka sampai disitulah paman Nabi ya terbunuh, yang dibunuh khusus oleh satu orang yang dikenal dengan Wahsy. Wahsy ini orang Negro, orang hitam, yang diutus oleh Hindun bin Utbah. Karena Hindun bin Utbah ini sangat dendam kepada Rasulullah dengan paman Rasulullah atas kekalahannya pada perang Uhud. Suaminya dengan saudaranya dibunuh oleh paman Nabi waktu dalam perang Uhud. Maka Hindun ini menunjuk kepada seorang untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib yang dikenal dengan Wahsy. Baik para jemaah, insyaallah sebentar lagi kita akan sampai ke Uhud. Baik para jemaah, karena kita sudah dekat dengan tempat parkir bis kita siap-siap untuk turun. Bagi jemaah yang kurang sehat tidak usah turun Bapak Ibu ya, kasihan istirahat di bis. Bagi ibu yang didorong, bapak yang didorong, dipersilakan istirahat di bis, tidak usah ikut ya, kasihan. Dan istirahat di bis. Baik para jemaah, untuk siap-siap yang tidur dipersilahkan bangun untuk turun nantinya bersama-sama kita ziarah kepada 70 syuhada Uhud ya. Sesudah kita ziarah baru kita kembali ke dalam bis. Juga di Gunung Uhud ini para jemaah ada sebuah masjid ya, ada sebuah masjid di mana masjid ini Rasulullah SAW usai melaksanakan peperangan Uhud, Rasulullah dalam keadaan terluka masih sempat singgah ya, masih sempat singgah beristirahat. Maka masjid ini disebut dengan Masjid Istirahat, artinya masjid istirahat. Dan juga ada yang menyebutkan masjid ini dikenal dengan Masjid Syuhada dikarenakan dibangun tepatnya para 70 syuhada. Jadi ada dua sebutan masjid ini. Sekarang sudah direnovasi Bapak Ibu. Dulunya masjid ini sangat kecil. Sekarang oleh pemerintah Arab Saudi sudah direnovasi agak lumayan besar. Nantinya Bapak Ibu akan bisa melihat kalau sudah dekat dengan masjid tersebut.